Kembali lagi di channel HG Auto bersama saya Kenny, dan pada kali ini saya mau berbagi tips dan trik untuk bangun audio di Toyota Race. Sebelum kita masuk ke tips dan triknya, ada 5 komponen yang menurut saya wajib untuk dipenuhi dalam membangun audio di Toyota Race ini. Yang pertama yaitu peredam, yang kedua speaker, yang ketiga power, keempat prosesor, dan kelima adalah subwoofer. Dan untuk kabel itu juga tergolong di dalam 5 elemen ini, jadi itu mengikuti ya teman-teman. Jadi kabel ini kenapa nggak saya pisah, karena sifatnya itu dia mengikuti, dalam arti contoh, kita memiliki budget untuk Toyota Race ini memiliki budget audio 10 juta. Otomatis di kabelnya itu juga mengikuti komponen-komponen yang terpasang. Kalau budget kita 50 juta atau bahkan sampai ratusan juta, otomatis kabel itu juga mengikuti. Jangan sampai kalian pasang audio ratusan juta, tapi kabelnya pakai yang di puluhan atau bahkan di bawah 10 juta. Nanti performanya nggak maksimal teman-teman. Oke, tips yang pertama yaitu peredam. Untuk peredam, kalian bisa tambahkan di bagian 4 pintu, lantai-lantai, dan juga fender belakang. Untuk bahan peredamnya, kita saranin untuk menggunakan bahan aluminium butil supaya tidak terlalu berat, terutama di bagian pintu ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah STP Black Silver ya, dengan ketebalan 1,8 mili, dan di sini juga ada CTK standar sama tebalnya 1,8 mili, tapi mereka mempunyai kualitas dan juga harga yang berbeda. Jadi disesuaikan dengan budget kalian aja. Yang kedua yaitu speaker. Untuk speaker, kalian bisa menambahkan baik 2-way ataupun 3-way di dalam mobil race kalian. Kalau misalnya kalian kepingin yang lebih OEM look, tidak terlalu menonjol ya, kalian bisa menambahkan speaker 2-way dengan mencari ukuran tweeter yang bisa masuk ke dalam rumah tweeter asli dari Toyota Race. Jadi supaya terlihat penampilannya itu original tapi suaranya luar biasa. Kalau untuk 3-way sudah pasti kalian harus membuat rumahnya atau pilarnya untuk housing dari tweeter sekaligus mid range-nya. Kalau 3-way sudah pasti suaranya jauh lebih detail ya, tapi tentunya dari segi budget juga lebih ekstra teman-teman. Dan untuk 3-way ini variannya juga bermacam-macam. Untuk yang paling basic itu mulai dari harga sekitar 3 juta di tempat kita sampai ada hingga 100 jutaan. Dan itu bisa diaplikasikan di Toyota Race kalian. Peredam sudah, speaker sudah. Tahap yang ketiga, kalian bisa menambahkan power built-in processor atau power amplifier. Supaya mendukung perangkat speaker yang sudah kalian beli itu menjadi lebih baik, menghasilkan suara yang lebih baik ya. Jadi di sini ada 2 opsi, itu bebas menurut kalian yang terbaik untuk mobil kalian yang mana, juga menyesuaikan budget ya. Kalau budget kalian agak minim dan kepingin penampilannya itu OEM, tidak terlalu mencolok, tidak makan space banyak, kalian bisa menambahkan power built-in processor. Karena power built-in processor ini kebanyakan ukurannya itu minimalis semua. Jadi kalau diletakkan di bawah bangku sudah pasti muat. Kalau teman-teman mau mungkin custom box di belakang, bikin ada ornamen akrilik, LED, jadi supaya ketika bagasi dibuka itu ada pemandangan lah, yaitu dari pemandangan
perangkat-perangkat car audio. Dan jika kalian menginginkan kualitas yang di atas power built-in prosesor, kalian bisa bermain di sini nih. Jadi bermain di power amplifier sendiri, prosesor sendiri. Untuk part yang kelima yang bisa kalian tambahkan di Toyota Yaris kalian yaitu subwoofer. Subwoofer ini sering dijadikan perdebatan atau kegalauan para pemilik mobil karena mereka bingung lebih baik saya pakai subwoofer aktif atau pasif. Nah, jawabannya adalah tergantung dari teman-teman lagi. Teman-teman lebih mengutamakan ruang atau hasil. Kalau teman-teman lebih mengutamakan ruang, pakailah subwoofer aktif karena subwoofer aktif ini hemat ruang dan juga penempatannya tidak mencolok, bisa diletakkan di bawah bangku atau bahkan di ban serep. Kalau teman-teman pengen hasil yang lebih punch, lebih bassnya lebih terasa, kalian bisa menggunakan subwoofer pasif. Kenapa? Apakah berarti subwoofer pasif itu lebih nendang? Belum tentu. Nah, jadi gini teman-teman, untuk subwoofer pasif itu kenapa saya lebih menyarankan untuk teman-teman yang cari bass yang lebih nendang, lebih punch, itu karena subwoofer pasif ini kita bisa modifikasi bukan dari subwoofernya ya, tapi dari perangkat pendukungnya yaitu monoblock. Nah, untuk pilihan subwoofer pasif itu banyak sekali teman-teman. Untuk pilihan monoblock juga banyak sekali. Jadi kita lebih fleksibel dalam pengkombinasiannya ya. Jadi contoh, kalian pengen subwoofer yang 12 in, pengen tenaganya yang gede. Nah, kita bisa pilihkan subwoofer 12 in, sekaligus kita bisa pilihkan monoblock atau power yang memiliki tenaga yang besar sehingga bisa menghasilkan bass yang diinginkan oleh teman-teman. Kalau untuk subwoofer aktif memang tidak lebih fleksibel karena istilahnya gini, kita sudah dikasih dari pabrik A, ya udah kita menyajikan A, artinya kita tidak bisa memodifikasi atau mengkawin-kawinkan lagi karena semua partnya sudah menjadi satu, mulai dari box, power, dan juga subwoofernya. Mentok-mentok kita cuma bisa besar kecilin gain aja karena dari pabrikan itu sudah paten, jadi kita tidak bisa merubah terlalu banyak dari subwoofer aktif ini. Jadi kalau teman-teman mau yang OEM look, sudah pasti jawabannya ke subwoofer aktif. Tapi kalau teman-teman pengen yang custom, seperti bikin custom box, lalu diberi LED supaya bagasinya itu ada pemandangan, nah kalian bisa menggunakan subwoofer pasif. Untuk tips yang terakhir ya, jadi ini bonus teman-teman, karena tadi di awal saya masih galau. Ini lebih baik saya info atau enggak ya, tapi ya udah deh kita info aja. Jadi tips yang terakhir yaitu head unit. Nah, kenapa saya tadi masih galau? Karena pertama Toyota Yaris ini kan head unitnya sudah besar. Nah, kalau sudah besar seperti itu, untuk diganti aftermarket otomatis akan membutuhkan frame. Nah, sedangkan frame untuk Toyota Yaris ini masih jarang banget teman-teman. Jadi nanti mungkin kalau sudah beredar luas di pasaran untuk frame dari Toyota Yaris, kalian bisa menggantikan head unit standarnya dengan head unit aftermarket. Contohnya dengan head unit dari Asuka BM309 ini. Jadi Asuka BM309 ini merupakan head unit Android yang sudah dilengkapi dengan TV tuner. Jadi TV tuner ini fungsinya untuk menangkap siaran digital dari siaran TV lokal seperti RCTI, Trans 7, CNN, lalu BNBC, macam-macam deh, banyak banget di pilihan channelnya. Untuk wilayah Surabaya itu sudah menangkap 24 channel siaran TV lokal. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan hiburan di dalam mobil, kalian bisa upgrade head unit Toyota Yaris kalian dengan Asuka BM309 ini. Selain hiburan, tentunya juga dari segi car audio atau dari segi audio itu juga akan meningkat karena head unit ini adalah otak dari seluruh perangkat audio yang ada di dalam mobil kalian. Rasa jenuh atau bosan di masa pandemi adalah hal yang wajar
belajar selama hidup. Sangat berjemur. Nah, tadi adalah tips-tips untuk membangun car audio di dalam Toyota Yaris kalian. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan pasti seperti ini. Jadi lebih baik pasang yang mana dulu nih? Nah, jadi itu kembali lagi ke teman-teman semua. Kalian tuh mau pasang dari sisi mana dulu nih? Kalau ingin mempertahankan baik dari head unit maupun speakernya tetap standar, ya, yang kalian bisa tambahkan yaitu power built-in processor dan juga subwoofer. Kalau teman-teman mau lebih dari standar, bisa menambahkan speaker 2-way ataupun 3-way. Kalau teman-teman mau lebih lagi, ya kalian bisa menambahkan semua perangkat tersebut ke dalam Toyota Yaris kalian. Ya, jadi itu semua adalah tips dan trik untuk membangun car audio di dalam Toyota Yaris kalian. Jadi kamu mau dahuluin yang mana nih? Head unit dulu, peredam dulu, speaker dulu, power dulu, atau subwoofer dulu? Tuliskan pada kolom komen di bawah ya. Untuk teman-teman yang pengen konsultasi, bisa langsung klik link di bawah yang berada pada kolom deskripsi, atau juga bisa follow Instagram kami, atau kalian bisa juga langsung follow Instagram kami @hgaudiophile, hgvariasi dan hgautocare, dan kalian bisa langsung DM jika kalian ingin menanyakan atau konsultasi seputar mobil kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman kalian. Bye!